Perkenalkan, saya Albertus dari Paroki Santa Cecilia. Malam hari ini saya akan menjadi moderator memandu acara kita sampai dengan jam 8:30. Semoga on time ya, dan kita bisa pulang lebih cepat. Maka kita perlu memulai lebih cepat dan tepat waktu di jam 7 ini. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan yang kelima, tanggal 7 November 2022 pada malam hari ini, akan ada dua materi yang akan dibawakan oleh Pastor narasumber kita, Pastor Paulus Tony. Dan materi yang pertama nanti akan berbicara tentang siapa Allah, ya, gambaran Allah dalam kitab suci. Dan kemudian dilanjutkan dengan materi yang berikutnya adalah kitab suci dalam aneka bahasa. Nah, untuk menyingkat waktu kita akan mulai dengan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Dainty. Bu Dainty akan membawakan pujian dari Mada Bakti nomor 214. Mari kita bernyanyi bersama dalam sukacita, dan silakan Ibu Dainty, waktu kita berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dainty atas pujiannya pada malam hari ini. Berikutnya, kita akan melangkah ke dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bu Nelly. Bu Nelly, silakan. Terima kasih Pak Albert. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih ya malam ini sudah berkumpul di sini. Sebelum kita doa, saya mohon HP-nya di-silentkan dulu ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kesempatan pada malam ini. Kami dapat berkumpul di sini untuk menerima pengajaran-Mu dan memahami firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor Paulus Tony. Kami mohon, bimbinglah Pastor Paulus Tony agar dapat memberikan materi pada malam ini dengan limpahan hikmat-Mu. Bukalah mata hati kami dan lembutkanlah hati kami yang keras, agar kami dapat memahami firman-Mu dan mau menerima pengajaran-Mu yang Engkau sampaikan melalui Pastor Paulus Tony. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami
yang pada kesempatan malam ini tidak bisa hadir. Semoga Allah menjamah setiap hati saudara-saudari kita agar diberi kekuatan iman dan yang sakit Engkau sembuhkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Nelly sudah memimpin kita di dalam doa untuk memulai acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, adik-adik, dan mungkin ada oma opa juga yang hadir pada malam hari ini. Di depan sudah tertayang materi yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Tony sebentar lagi. Gambaran Allah ya dalam kitab suci. Dan ini akan dilanjutkan nanti dengan satu materi kitab suci dalam aneka bahasa. Dua materi nanti akan kita dengarkan dari Pastor Paulus Tony sampai waktu kita lihat sekarang ya, waktu kita akan sampai dengan jam 8.15 ya. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Mohon kalau ada pertanyaan dicatat dulu, kemudian nanti bisa ditanyakan pada saat sesi sehingga pastor bisa menyampaikan dengan lebih fokus dan konsentrasi, dan setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Pastor, dipersilakan. Salam saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih, kita coba mulai tepat waktu. Kemarin agak sedikit lambat karena hujan, tetapi hari ini tidak ada alasan untuk hujan lagi. Jadi kita usahakan supaya kita bisa mulai tepat waktu dan berhenti lebih cepat. Bahan materi atau materi malam ini tidak akan seberat minggu lalu. Minggu lalu agak sedikit lebih berat karena berisi tentang kebenaran, tentang inspirasi. Nah, kita akan lihat gambaran tentang Allah dalam kitab suci. Kita tahu bahwa dalam kitab suci ada banyak cara orang menggambarkan tentang Allah, dan itu tidak hanya satu gambaran saja. Mengapa disebut gambaran? Karena memang kita tidak pernah bisa tahu rupa Allah. Tidak ada yang pernah melihat Allah langsung. Nah, dan kita tahu bahwa dalam iman kita Allah itu roh. Allah itu roh, bukan manusia. Jadi roh itu tidak mempunyai wujud badan. Tidak seperti kita ini kan ada tingginya, ada lebarnya, ada ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan gitu kan. Nah, dia itu sesuatu yang
bersifat roh. Tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi ada. Jadi juga Allah sebenarnya tidak punya jenis kelamin, walaupun nanti kita tahu bahwa Yesus menyapa Allah sebagai Bapa, tentu ada alasannya. Nah, karena Allah tidak punya jenis kelamin, tetapi Allah mempunyai segala-galanya dalam dirinya lengkap. Nah, tapi dia tidak dibatasi oleh khusus laki-laki atau perempuan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pertama dikatakan Allah menciptakan manusia menurut citranya, ya dikatakan ya, menurut gambarnya, menurut rupanya. Maka diciptakan Allah laki-laki dan perempuan. Dan kata lain, dalam diri Allah ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi Allah tak bisa dikatakan hanya laki-laki atau hanya perempuan. Dalam diri Allah lengkap, laki-laki dan perempuan, karena manusia diciptakan menurut rupa Allah, gambar Allah. Dan Allah lalu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tapi jangan bayangkan bahwa Allah itu separuh, separuh, itu kan tidak. Itu gambaran sangat manusiawi. Tetapi kita tahu dalam diri Allah, karena dia roh, tak bisa kita gambarkan dalam bentuk badan kita seperti ini. Seperti ada film dulu ada penyanyi yang masuk apa itu ya, Indonesian Idol itu, yang separuh laki-laki sudah itu jadi perempuan gitu. Si Hansen apa siapa namanya itu? Hansen ya, dari Jogja itu ya. Itu. Jangan bayangkan Allah seperti itu. Baik. Karena dia memang tidak bergender khusus, tidak berbadan, dan jangan bayangkan Allah itu berusia. Walaupun memang orang menggambarkan Allah dengan wajah yang sangat tua, berjenggot. Itu semua gambaran, itu semua hanya cara kita mencoba untuk membayangkan sesuatu yang tidak punya wujud badan. Karena dia sempurna, tak terbatas. Apapun yang bisa kita bayangkan ini tidak sempurna. Cobalah kita menggambar manusia secantik mungkin, tetap tak ada yang tidak sempurna dari kecantikan tersebut. Jadi ini yang harus kita akui tentang Allah. Karena itu kita tak bisa mendefinisikan siapa Allah. Tahu definisi artinya memberi batasan. Itulah definisi. Karena kita tak bisa membatasi sesuatu yang tak terbatas. Sesuatu yang jauh melampaui kita. Kita tak mungkin memberi batasan kepada Tuhan. Jadi karena itu manusia hanya bisa mengumpamakan, membandingkan Allah. Dan itu biasanya sesuai dengan pengalaman manusia. Karena kita yang menggambarkannya. Jadi kita menggambar Allah sesuai dengan pengalaman kita atau impian kita, harapan kita. Tetapi sekali lagi, itu tidak menerangkan siapa Allah yang sesungguhnya. Itu harus jelas dari awal. Yang kita buat ini hanya sekedar bayangan kita, gambaran kita menurut kebutuhan kita, kondisi kita, keperluan kita. Baik. Karena itu gambar kita itu bersifat sangat manusiawi. Artinya dari segi cara pandang manusia, kita mencoba mengatakan Allah itu seperti ini. Dan gambaran seperti ini biasanya berdasarkan pengalaman pribadi manusia sendiri. Coba misalnya mereka yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis ya, yang orang tuanya rukun, kemudian mampu mendidik anak-anak dengan baik, memberi contoh dengan baik. Kalau mereka kita sebut, bagaimana menurutmu seorang ayah? Maka dia gambarkan ayah menurut pengalamannya. Oh, ayah itu seorang bapak yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab pada keluarganya, mencintai istrinya, ibu saya, dia setia,
dia bekerja keras, dia memberi waktu kepada kami, dia seorang yang rajin berdoa. Itu pengalaman pribadi seorang ayah. Berbeda kalau kita lahir dari keluarga yang kebetulan mungkin bermasalah. Orang tua mempunyai masalah sehingga anak-anak terlantar. Maka kalau kita minta menggambarkan pribadi seorang ayah, yang digambarkan itu seorang pribadi yang mungkin sama sekali bertentangan dengan gambaran yang pertama tadi. Ini bertanggung jawab, ini memabukkan, ini mencintai istri, ini menselingkuh. Seperti itulah yang bisa jadi. Kenapa? Karena yang digambarkannya adalah yang nyata. Dan itu yang digambarkannya tentang ayahnya. Nah, ini sama dengan kita ketika menggambarkan Allah. Kita menggambarkan menurut pengalaman kita. Jadi kadang-kadang ada yang menggambarkan Allah itu baik, Allah itu memberi perhatian, ada yang mengatakan satu Allah itu tidak pedulian, cuek. Beda, karena pengalaman manusia berbeda. Itu nanti akan muncul di dalam gambaran kitab suci juga. Nah, atau bisa muncul dari ini, suatu kondisi yang membuat kita mengimpikan lahirnya seorang tokoh yang sempurna. Misalnya cerita-cerita dongeng itu kan, seorang putri itu kalau sudah terdesak dia memimpikan seorang datang, seorang pangeran yang menyelamatkan dia kan itu. Kalau kita baca cerita dongeng kita dulu itu Hans Christian Andersen atau apa gitu. Itu model-model itu juga bisa terjadi ketika kita dalam situasi yang terdesak, kita dalam situasi yang tertekan, kita dalam situasi yang memerlukan bantuan, maka kita membayangkan seorang Superman, superhero, pahlawan yang akan menyelamatkan kita atau menyelamatkan satu suku atau satu bangsa. Nah, ini juga berpengaruh dalam gambaran tentang Allah, terutama dalam sejarah orang Israel. Ini buku di mana mereka menghayati iman mereka dalam perjalanan sejarah berdasarkan cerita dari nenek moyang mereka, dari Abraham, Musa, kemudian raja-raja, para nabi, sampai Yesus. Itu semua berisi harapan, tantangan, situasi konkret yang membuat mereka akhirnya mengimpikan, mengharapkan Allah maunya tampil seperti ini. Nah, ini semua menghiasi lembaran-lembaran pengalaman dari orang-orang yang menuliskan kitab suci ini. Dari zaman dulu, dari sejak Abraham sampai dengan zaman perjanjian baru. Nah, ini yang kita lihat, situasi yang memungkinkan orang menggambarkan Allah karena pengalaman pribadi mereka, entah pribadi sebagai seorang pengarang atau pribadi sebagai kelompok bangsa, atau kondisi yang diharapkan yang menekan, membuat mereka mempunyai pengharapan maunya muncul Allah yang seperti ini karena situasi kami begini. Nanti kita lihat contohnya bagaimana. Baik, kita lihat sekarang gambaran yang pertama muncul kalau kita baca dalam perjanjian lama yang menonjol ya. Siapa itu Allah? Allah itu digambarkan seperti panglima perang. Allah itu digambarkan sebagai panglima perang. Kenapa? Kita tahu kelima buku pertama itu dari Kejadian sampai dengan Keluaran itu berisi Keluaran. Dari Kejadian sampai Ulangan itu berisi tentang perjuangan orang Israel dalam menemukan siapa diri mereka dan menemukan Allah yang dekat dengan mereka dalam situasi konkret yang mereka hadapi. Apa situasi yang konkret mereka hadapi dalam seluruh, katakanlah 5 buku pertama itu, Kejadian sampai dengan Ulangan itu. Kalau kita baca Kejadian sampai kitab Yosua juga, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, kita tahu bahwa orang Israel itu bukan
bangsa seperti bangsa Mesir yang sudah besar. Kita tahu dalam sejarah dulu, orang Israel itu datang dari satu keluarga kecil kan. Mulai dari mana datangnya orang Israel? Siapa nenek moyang orang Israel? Abraham. Satu keluarga. Keluarga jauh. Daerah Mesopotamia. Itu daerah Irak kurang lebih sekarang. Itu satu keluarga yang berjalan menempuh perjalanan untuk mencari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan pelan-pelan berkembang menjadi satu keluarga lebih besar ketika dia punya anak Ishak, mempunyai lagi cucu namanya Yakub, dan Yakub ini kemudian diubah namanya oleh Allah menjadi Israel. Ya, Israel adalah nama lain dari Yakub. Dan Israel mempunyai 12 anak laki-laki, dan salah satu di antara 12 anak laki-laki ini bernama Yusuf, yang menjadi orang besar di Mesir. Lalu dia membawa keluarganya pindah dari tanah Palestina atau tanah Israel, pindah ke Mesir. Tapi ini tetap satu keluarga atau satu kelompok kecil saja. Mereka itu kelompok yang masih belum punya kaki, belum punya tangan yang kuat. Mereka hanya tergantung dari orang lain. Dan bahkan sampai di Mesir, setelah mereka beranak pinak banyak, mereka malah jadi apa? Bangsa terjajah, ditindas, jadi budak oleh orang Mesir. Nah, ini pengalaman nyata yang dialami oleh nenek moyang orang Israel, dan di situ mereka berpikir tentang Allah mereka. Mereka dari kelompok yang sangat lemah, kelompok yang terjajah, kemudian dibebaskan oleh Allah, masuk ke padang gurun mengembara 40 tahun. 40 tahun bukan masa yang sedikit, bukan peristiwa yang selalu nyaman setiap hari. Mereka berhadapan dengan musuh-musuh yang merampok mereka. Mereka berhadapan dengan kekeringan, mereka berhadapan dengan kelaparan, kehausan, ketidakamanan dalam hidup. Nah, ini situasi yang hidup ketika kelima buku pertama itu ditulis. Dan di sana bagaimana gambaran Allah. Termasuk juga ketika mereka sudah pelan-pelan masuk ke tanah terjanji, mereka berada dalam situasi apa waktu itu? Bangsa ini, kita sebut bangsa ini, bangsa yang tidak pernah aman. Bangsa yang selalu terancam. Bangsa yang memerlukan seorang penolong yang memimpin mereka. Bangsa yang memerlukan seorang pemimpin yang bisa membantu mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Bangsa yang mengharapkan seorang Allah yang bisa menyatukan mereka. Karena mereka belum punya identitas sebagai bangsa. Identitas sebagai bangsa itu muncul ketika mereka mempunyai raja. Itu di situ. Ketika mereka punya raja, makanya mereka merindukan seorang raja. Supaya mereka mempunyai ikatan sebagai bangsa Israel dalam nasionalisme yang kuat. Selama ini mereka hanya diikat oleh kekeluargaan. Kami punya nenek moyang yang sama, Abraham. 12 anak dari Yakub. 12 suku Israel. Tapi belum punya ikatan sebagai suatu bangsa yang seperti kita dulu sebelum merdeka kan, suku Jawa, suku Batak, suku Tionghoa, suku Dayak, semua Yong Ambon macam-macam. Lalu kemudian ketika ada satu kesatuan Indonesia, baru kita punya rasa nasionalisme Indonesia kan itu. Nah, sebagai bangsa negara Indonesia. Nah, orang Israel juga begitu. Jadi mereka itu ketika buku ini ditulis, 5 buku pertama atau katakanlah 6-7 buku pertama sampai dengan kitab Hakim-Hakim, yang menulis adalah bangsa atau suku-suku bangsa yang belum mempunyai
kekuatan yang menyatukan mereka. Mereka terpencar-pencar. Mereka hanya mempunyai tokoh yang kadang-kadang bisa membantu mereka seperti Musa, yang mengikat mereka. Tetapi mereka sangat gampang, sangat gampang pecah. Ini bangsa yang punya intrik di dalamnya. Bahkan keluarga Musa pun berselisih satu sama lain. Kita tahu ketika Musa memimpin orang-orang Israel di padang gurun, dia tidak selalu mendapatkan sokongan dari Harun atau Miriam. Bahkan Harun dan Miriam bersekongkol untuk merampas kekuasaan Musa. Sampai akhirnya Allah marah kepada Miriam, sehingga Miriam mendapatkan penyakit kusta waktu itu. Atas pertolongan doa dari Musa, penyakit kusta dari Miriam disembuhkan. Jadi kita lihat bahwa ini situasi yang sangat tidak nyaman dihadapi orang Israel. Mereka tidak punya tempat perlindungan yang tetap, belum punya rumah, belum punya tanah. Mereka terlunta-lunta 40 tahun, mengembara, terancam, baik dari terancam karena alam, dari ular, maupun dari serangan-serangan hewan-hewan ganas, serigala, singa, atau kelompok-kelompok pemberontak. Nah, jangan heran ketika mereka merindukan menggambarkan Allah, mereka menggambarkan Allah yang kuat, Allah yang bisa memimpin mereka mengalahkan semua musuh mereka, Allah yang bisa tanda petik menjadi panglima perang untuk mereka. Karena itu yang mereka perlukan, itu yang mereka rasakan. Karena mereka tidak nyaman, mereka tidak aman. Jadi mereka perlu seorang pemimpin yang super kuat, yang bisa mengalahkan semua musuh mereka, yang bisa membasmi semua musuh mereka. Tegas, keras, maha kuasa. Jadi ini yang mereka perlukan pada saat itu. Maka Allah yang mereka gambarkan juga saat itu adalah Allah yang super kuat. Allah yang bisa menghancurkan semua musuh Israel, yang menggulung musuh-musuh Israel dengan air. Nah, seperti digambarkan dalam Laut Merah itu gambaran tentang Allah yang super kuat itu. Allah yang menjadi panglima perang. Allah yang bisa mengatur supaya orang Israel ini bisa disiplin. Karena dalam perjalanan di padang gurun, orang Israel sering bersungut-sungut, berbantah-bantah, ribut. Tidak mau diatur. Super kacau. Jadi perlu Allah yang benar-benar tegas dan kuat. Inilah Allah panglima perang. Ini dia adalah Allah yang maha kuat, maha kuasa, gagah perkasa, panglima perang yang bisa mengalahkan musuh Israel, tegas, hakim yang berani menghukum supaya orang takut dan disiplin. Jadi bukan lemah lembut, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang semua serba keras, maka dia juga harus serba keras. Siapa yang sering membaca kungfu, cerita kungfu? Nah, itu kan kita lihat dulu gambaran seorang pahlawan itu harus mampu, kuat, tegas, tega, tanda petik juga. Harus berani juga, tega. Nah, kalau terlalu lembut dia akan diinjak orang. Maka ini yang digambarkan oleh orang Israel ketika kita membaca buku-buku pertama tentang Allah. Mereka harus mampu mengalahkan musuh, membasminya kalau perlu tanpa ampun, supaya tidak ada satupun yang bisa meremehkan bangsa Israel dan meremehkan Allah Israel. Maka muncullah gambaran Allah yang memimpin pertempuran, yang membasmi para musuh sampai tuntas, tegas dan keras, disiplin dan tidak mentoleransi penyelewengan apapun. Karena yang mereka atur adalah bangsa yang tegar tengkuk, bebal hati, yang gampang berontak. Nah, kita bisa lihat di dalam beberapa contoh. Kalau kita lihat contoh pertama,
Allah digambarkan begitu kuat sehingga ia mampu menunggang balikan semua kereta perang orang Mesir dengan Laut Merah. Nah, kalau kita bacakan di sini Keluaran ini kan, nah, kitab Keluaran ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, nah Allah berperang melawan mereka. Allah menunggang balikan semua kereta perang. Allah yang bekerja, orang Israel hanya melihat. Karena ini Allah yang mereka perlukan pada saat itu. Bukan Allah yang lemah lembut. Karena hati Firaun keras. Maka perlu Allah yang lebih keras dan lebih kuat dari kekerasan hati Firaun. Jadi Keluaran bab 14 misalnya dikatakan di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Israel, meliputi kereta mereka dan orang yang mereka berkuda. Lalu dikatakan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh Firaun. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Jadi Allah yang bekerja, Allah yang menuntaskan pekerjaannya. Musuhnya habiskan semua. Situasi yang membuat orang Israel memikirkan Allah seperti itu. Hati-hati ya, jangan pakai kacamata kita sekarang ya. Untuk mengerti Allah orang Israel, kita harus menempatkan situasi kita dalam situasi mereka. Baru kita pelan-pelan bisa mengerti mengapa dalam kitab suci gambaran Allah bisa begini. Jangan kita bayangkan kita sedang duduk santai di kamar sambil goyang-goyang kaki, makan pop mie atau apa, menonton, lalu kita bicara tentang Allah. Bukan di situ gaya orang Israel berbicara tentang Allah. Ini situasi yang mereka hadapi. Maka gambaran tentang Allah mereka jangan samakan dengan gambaran tentang Allah kita masa sekarang. Ini satu contoh. Bagaimana Allah ketika bekerja, dia bekerja sampai tuntas. Ketika dia mengalahkan musuh Israel, dia kalahkan semuanya. Yang kedua, ini bacaan yang kita baca 2 minggu lalu saya sangka tentang doa itu. Ketika Musa mengangkat tangan berdoa untuk melawan orang Amalek. Ya, nah, jadi dikatakan situ. Musa berdoa. Lalu di kiri kanannya Harun dan Hur memegang tangan Musa supaya tongkatnya tetap teratas. Yosua memimpin pasukan di bawah. Tetapi yang bekerja memperkuat dan mengalahkan orang Amalek adalah Allah. Kenapa? Ketika tangan Musa turun, kena capek, Yosua dan kawan-kawannya terpukul mundur. Ketika tangan Musa dinaikkan lagi dengan bantuan Harun dan Hur, Yosua dan kawan-kawannya mampu menyerbu orang Amalek. Jadi Yosua dan kawan-kawannya, orang-orang Mesir, orang-orang Israel itu semacam alat perang. Tetapi yang berperang sesungguhnya adalah Allah. Yang memberikan kekuatan kepada mereka adalah Allah. Dan demikian dikatakan satu seharian mereka berperang sampai akhirnya Yosua dan tentu tentara-tentaranya mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi bukan hanya rajanya tapi juga rakyatnya. Semua dimusnahkan. Kok kejam benar ya Tuhan? Yang berperang hanya tentara, kok rakyat juga habis? Ingat, orang Israel adalah orang yang sedang mengembara, nomaden. Kalau kamu mengalahkan musuh, lalu masih mengambil beberapa, bawa sekian orang dari tawanan perang ikut kamu,
Kamu sendiri tidak punya cukup makan untuk rakyatmu sendiri. Nah itu. Kamu sendiri tidak punya tempat untuk tidur dengan nyaman untuk kamu sendiri di padang gurun. Bagaimana engkau bertanggung jawab atas orang-orang lain yang menjadi tawananmu? Jadi kalau kau kalahkan, habiskan semua. Untuk tidak mempunyai tanggung jawab yang berlebihan, sementara kamu sendiri pun masih berjuang untuk makan, minum, tidur dengan baik. Tidak menambah beban maksudnya. Sekali lagi, jangan bayangkan posisi kita dalam situasi perang masa kini dengan perang masa lalu. Jangan bayangkan fasilitas dan kenyamanan kita sekarang dengan fasilitas dan kekurangan yang dihadapi orang Israel masa lalu. Contoh lagi, ini masalah yang terjadi ketika Allah memberikan perintah, lalu ada orang berontak melawan perintah Allah. Siapa misalnya si Ahkam ini? Allah sudah mengatakan, kalau kamu mengalahkan musuh, musnahkan semua termasuk hartanya, jangan rampas, itu untuk Allah. Entah ada kambing dombanya, entah ada emas beliannya, itu untuk Allah. Karena Allah selama ini telah membantu kita, maka persembahkan semua harta rampasanmu itu untuk Tuhan. Tetapi apa yang dibuat Akan? Ini orang Israel, anak buah dari si Yosua. Dia menyimpan emas berlian, menyimpan beberapa ternak untuk dia sendiri. Dia rakus. Sayang sekali ada emas, sayang sekali ada kambing domba. Sayang, ini biarlah untuk saya pegang. Kok hanya untuk saya kok? Dan apa yang terjadi? Setelah si Akan melanggar perintah Tuhan, pasukan Yosua kalah perang. Baru Yosua mendapatkan bisikan dari Tuhan bahwa ada anak buahnya yang telah bertindak curang, melanggar perintah Tuhan, menyembunyikan untuk dirinya sendiri korupsi. Maka dia menginterogasi dan ketahuanlah si Akan ini yang korupsi, yang merampas, menyembunyikan yang bukan miliknya, yang untuk Allah sebenarnya. Inilah cerita tersebut. Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang cara itu ada jubah yang indah, buatan Sinear, 200 sikal perak, sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginnya, aku ambil semuanya, aku sembunyikan di tempatku. Lalu dicari, ternyata memang ada di kemah di Akan itu. Lalu semua diambil kembali. Ini ceritanya begini. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan dan bin Zera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, ya karena ketika Akan membuat itu, banyak pasukan dari Yosua mati, dihantam oleh musuh mereka. Karena perbuatanmu yang satu orang, kamu mencelakakan begitu banyak orang. Maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempar dengan batu. Kalau kita baca, aduh, kok kejam, keras. Bukan hanya Akan ya yang kena ya. Ini loh, coba baca. Anaknya yang laki-laki, perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, segala kepunyaannya, semua dilempari batu, dibakar. Dosa satu orang adalah dosa satu keluarga besar. Karena orang Israel masih berpikir dalam konteks itu. Kesalahan satu orang adalah kesalahan seluruh keluarga besarnya. Karena kamu satu orang mencelakakan begitu banyak orang juga di seluruh Israel. Maka dosamu itu juga ditanggung oleh
seluruh keluarga besarmu. Itu konsep dulu. Konsep apa? Konsep kekeluargaan. Konsep kekeluargaan, tanggung jawab bersama. Ini tradisi, memang tradisi budaya Asia kan sangat kuat tuh. Konsep kekeluargaan itu. Maka kesalahan bapak keluarga itu adalah kesalahan seluruh keluarga besar. Dosa seluruh keluarga besar. Belakangan baru orang Israel pelan-pelan berpikir tentang dosa tanggung jawab pribadi. Itu muncul pada saat Yeremia. Setelah 700, 800, 900 tahun kemudian. Setelah buku Yosua ini ditulis, baru muncul di kitab Yeremia, mungkin sekitar 1000 tahun kemudian, kesadaran tentang tanggung jawab dosa pribadi. Janganlah ayah makan asam, anak ngilu giginya. Itu Yeremia baru munculkan itu. Jadi perlu proses juga pemikiran tentang tanggung jawab dosa pribadi dalam sejarah orang Israel. Tapi pada saat buku Yosua ditulis, mereka masih konteks dosa keluarga, dosa bersama. Karena kehidupan keluarga menjadi dasar dari kehidupan katakanlah orang-orang Asia. Orang Israel itu orang Asia ya, bukan orang Eropa ya. Kalau mereka sekarang dimasukkan ke Eropa oleh politik itu karena politik saja. Karena musuh di sekitar orang Israel adalah orang Arab yang tidak mau menerima Israel sebagai bagian dari benua Asia. Kasihan. Nah, itu sudah dunia politik kita. Jadi lihat bagaimana gambaran tentang Allah pada saat awal adalah Allah yang memang keras, Allah yang memang kuat, Allah yang penuh disiplin. Kalau menegakkan disiplin, semua harus disiplinkan. Karena mereka adalah bangsa yang masih harus mencari identitas yang gampang dan rapuh pecah. Kalau tidak diatur dengan keras, akan cepat tersebar, akan cepat pecah. Jadi mereka merindukan Allah yang kuat dan tegas, Allah yang sungguh-sungguh mengalahkan musuh dan membasmi semua musuh. Nah, ini keluarga Akan adalah musuh Tuhan karena dia sendiri melanggar apa yang seharusnya menjadi hak Tuhan. Jadi jangan heran kalau kita membaca di bagian-bagian awal dari kitab suci kita menemukan gambaran Allah yang memang sangat kuat, sangat hebat, sangat gagah perkasa, tetapi juga sangat-sangat keras. Karena kita tahu situasi hidup orang Israel waktu itu memang situasi yang sangat rentan, rapuh, gampang pecah, terancam. Dan karena itu mereka perlu seorang pemimpin yang super segala-galanya supaya mampu menyatukan dan mempertahankan kehidupan suku Israel, bangsa Israel yang rentan ini. Ini yang terjadi. Sehingga kita melihat dalam gambaran kitab suci di awal Allah sebagai seorang panglima perang. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, mulai dengan kitab raja-raja, kitab nabi-nabi, Allah sebagai panglima perang hilang. Allah sebagai panglima perang hilang dalam gambaran cerita orang Israel. Beberapa gambaran tentang Allah justru muncul dalam cerita sebagai pemilik kebun anggur, seorang tukang periuk pengrajin keramik, seorang gembala, bahkan gambaran sebagai seorang suami. Kenapa berubah? Kenapa gambaran panglima perang Allah hilang? Karena ini situasi hidup orang Israel berubah. Keperluan mereka berubah. Harapan mereka tentang Allah berubah. Maka gambaran mereka tentang Allah pun mempunyai juga perkembangan dan perubahan. Mulai dari zaman raja-raja, atau boleh dikatakan mulai dari kitab Samuel ya, orang Israel sudah mempunyai kerajaan.
mulai dengan Saul. Sudah itu di dalam puncak kekuatannya adalah Daud. Ketika dia mampu menyatukan 12 suku Israel dari utara sampai dengan selatan, dari Dan di utara sampai dengan Beersheba di selatan. Kita ingat peta hari pertama itu, Dan sebelah utara, Beersheba di selatan, itu disatukan oleh Daud, anak dari Isai, cicit dari si Rut. Nah, ketika mereka mempunyai tanah, kehidupan mereka sudah jauh berubah. Suasana batin mereka juga jauh berubah. Kalau dulu mereka harus selalu siap-siap berperang, siap-siap melawan musuh yang datang dari kiri kanan, siang atau malam. Apakah ada ular yang tiba-tiba datang mau mematuk, atau serigala yang mengancam di pinggiran sana kemah itu. Karena mereka punya tanah, mereka punya kerajaan, mereka hidup seperti manusia seperti kita lah, kita katakan. Maka pekerjaan mereka adalah pekerjaan seperti orang-orang yang mempunyai tanah. Mengolah tanah, bercocok tanam. Pekerjaan mereka bukan lagi mencari air atau mencari tanah baru. Mereka sekarang punya tanah, mereka bercocok tanam. Mereka menanam anggur, menanam gandum, jelai. Mereka punya padang rumput, mereka pelihara kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Yang lain mungkin menjadi pedagang. Makanya dalam kitab Yosua dikatakan kita berdagang juga kan itu. Atau mempunyai keterampilan untuk membuat alat-alat kerajinan tangan, keramik. Dan mereka mempunyai kehidupan bersama sebagai keluarga normal yang tumbuh dengan tenang, nyaman sekarang dengan keluarga biasa, dengan anak dan cucu mereka. Maka gambaran mereka tentang Allah pun disesuaikan sekarang dengan situasi pekerjaan dan suasana hidup mereka sekarang. Bukan lagi Allah yang berperang setiap hari dengan mereka, karena mereka tidak boleh berperang. Ada tentara khusus berperang. Jadi Allah yang maunya bagaimana? Allah maunya seperti pemilik kebun anggur kita. Jadi muncullah cerita tentang Allah sebagai pemilik kebun anggur. Bukan lagi Allah yang mengangkat senjata dengan lengan terancung ke atas. Kita lihat misalnya Yesaya. Anggurnya enak ya. Katanya makan anggur itu memperpanjang usia loh. Saya baca kemarin satu artikel. Makan buah anggur, minum anggur, asal jangan mabuk, jangan berlebihan. Itu perpanjang usia katanya. Banyak gizi di situ. Nah, di sini lihat bagaimana Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur sekarang. Bukan lagi orang yang suka mengangkat senjata. Sekarang dia mengangkat palu, bukan palu, cangkul. Nah, belum ada traktor waktu itu. Hanya ada bajak dan cangkul. Maka di sini lihat Yesaya menggambarkan siapa Allah. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Ini kekasihku maksudnya Allah ya. Nah, ini bahasa puitis. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah yang anggur. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ini sebenarnya cerita Yesaya tentang Allah. Allah yang melindungi orang Israel, yang buat menara jaga. Jadi ladang anggur itu adalah bangsa Israel sebenarnya. Allah sendiri yang menjaga dia. Allah yang memberi mereka berkat, rezeki, karunia. Dikatakan situ dia kan menggali lubang, memeras anggur, kemudian membuang batu-batu, menanami dengan anggur pilihan, mencangkulnya. Ini Allah sendiri yang bekerja supaya orang Israel itu tumbuh berkembang, menjadi bangsa besar. Maunya orang Israel kan menyembah Allah, memuji Tuhan. Itulah maksudnya panenan kan, buah anggur yang baik. Tetapi adalah buah anggur yang asam.
Orang Israel berpaling dari Tuhan. Maka inilah kalimat Allah. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Nah, ini sekarang Allah yang marah kan itu. Allah yang ngomel, komplain. Saya telah berbuat begitu banyak, tapi kalian tidak menghargai jerih payah saya. Kalian tidak menghormati rahmat dan berkat dari saya. Nah, ini gambaran tentang pemilik kebun anggur. Ini satu gambaran. Gambaran yang lain ialah ini tukang periuk, pembuat keramik ini. Yesaya dan Yeremia menarik nih kalimatnya. Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat. Jadi orang Israel mengatakan kami tanah liat. Dan engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi Allah digambarkan sebagai pembuat patung atau mangkuk atau cawan dari tanah liat. Yeremia juga mengatakan yang sama. 18:36, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ini pola kehidupan orang Israel. Pekerjaan orang Israel membuat mereka mulai menggambarkan Allah dengan cara lain. Kenapa? Karena gambaran yang sesuai dengan situasi nyata itu akan membuat orang langsung mengerti tentang Allah. Kalau saya menggambarkan Allah, kita di sini ya, Allah yang tidak ada hubungan dengan hidup kita tidak bisa mengerti apa-apa. Jadi kalau kita menggambarkan Allah yang sesuai dengan cara hidup kita, pekerjaan kita, makanya Yesus suka memakai perumpamaan yang kena pada cara hidup orang kan itu. Kerajaan Allah seperti orang yang menabur benih. Karena itu langsung kena kepada kehidupan sehari-hari. Dan orang bisa langsung mengerti, oh itu maksudnya. Ini sama. Jadi situasi hidup, kenyataan hidup, pengalaman hidup membuat orang sekarang pelan-pelan mengubah gambaran Allah. Apalagi Allah adalah gembala. Ini cara hidup orang zaman Timur Tengah memang sampai sekarang adalah memang bagiannya adalah menggembalakan ternak. Sampai sekarang. Eropa juga begitu, menggembalakan ternak, domba, kambing, sapi. Kalau orang Mongol, kuda. Itu. Maka gambaran Allah sebagai gembala adalah gambaran yang sangat-sangat gampang dimengerti oleh manusia di Timur Tengah. Kita memang agak susah karena kita tidak punya tradisi gembala yang, kalau kita punya gembala paling-paling 10 ekor domba gitu kan, kambing 5 ekor, itu yang di tepi jalan itu lewat situ. Atau bisalah gembala itik. Tapi di Eropa tidak ada gembala itik. Di sana adalah gembala domba, kambing. Jadi ini, maka gambaran-gambaran gembala itu juga sangat lazim dipakai untuk menggambarkan bagaimana Allah menemani, menjaga, melindungi orang-orang Israel. Nih, kalau kita baca, lihatlah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat ke tempat mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan.
Mazmur kan itu yang kita sering nyanyikan tuh. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu semua cerita dari impian dan pengalaman hidup. Ada orang yang mampu bersyukur atas belas kasih Tuhan dan dia gambarkan sebagai gembala yang menjaga dombanya. Maka keluarlah Mazmur 23 itu. Tuhanlah gembalaku. Dan dalam kitab para nabi, ini gambaran yang sangat-sangat umum ditemukan. Digambarkan ada gembala yang jahat. Inilah para imam misalnya yang mereka tidak peduli dengan kepentingan hidup rohani umatnya, lebih penting pada situasi politik lah, pada situasi uangnya lah, atau bersuka-suka sendiri. Aku katanya tidak sama dengan gembala-gembala jahat itu. Aku gembala yang seperti ini. Aku memperhatikan domba-dombaku, mencarinya. Jadi ketika Yesus mengatakan gembala yang baik itu, Lukas 15, itu memang Yesus mau mengatakan ini gambaran tentang Allah yang hadir dalam diri Yesus. Ia yang mencari domba-domba yang hilang. Dia menyelamatkan domba-domba yang hilang. Karena ia mau memperlihatkan siapa Allah yang sesungguhnya bagi orang Israel. Sementara ada gembala-gembala jahat yang tidak peduli dengan tanggung jawabnya, Allah sebagai gembala sungguh-sungguh memberikan yang terbaik sampai mencari satu ekor pun yang hilang lenyap sampai dapat. Jadi aku akan menggembalakan domba-dombaku, akan membiarkan mereka berbaring, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi gembala yang baik itu yang dipakai Yesus untuk dirinya sudah merupakan cerminan dari Allah sendiri sebagai gembala di Perjanjian Lama. Jadi apa yang dikatakan Yesus untuk dirinya sebenarnya mencerminkan, merefleksikan kembali apa yang telah dijanjikan Allah untuk umatnya yang dikasihinya. Kalau kita lihat gambaran-gambaran dari kitab para nabi sangat menarik tentang Allah sebagai gembala. Yesaya 40, 11, 12. Masih ada lagi Yeremia. Jadi kalau kita baca dengan baik teks-teks ini, kita mengerti bahwa sekarang bergeser pola hidup orang Israel, bergeser kebutuhan hidup mereka, bergeser harapan mereka, dan karena itu juga bergeser gambaran tentang Allah. Ini tentang yang gembala. Lalu satu lagi gambaran yang sudah kita bahas sebenarnya ketika kita bahas tentang BKSN kemarin, September. Terutama ketika kita bahas tentang kitab Hosea. Allah sebagai suami. Ini gambaran yang sangat intim, sangat pribadi. Kalau yang tadi kan lebih pada gambaran pekerjaan jenis profesi ya, pembuat keramik, kemudian kebun anggur, terus gembala. Ini bukan soal pekerjaan ini relasi personal, relasi pribadi, relasi keintiman dan kemesraan bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak lagi sebagai pemberi rezeki, pemberi rahmat, pelindung, tapi Tuhan sebagai orang yang sungguh-sungguh dekat dengan saya, seperti suami dan istri. Kalau dalam perjanjian Sinai, perjanjiannya adalah Allah sebagai Tuhan, orang Israel sebagai bangsa. Masih dalam konteks atas bawah. Satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Satu yang dipuji, satu memuji. Nah sekarang tidak.
dalam relasi suami istri menjadi begini. Karena suami dan istri adalah sejajar. Kalau kita baca dalam tulang rusuk itu kan di sini sejajar nih, di tengah-tengah, bukan di atas, bukan di bawah. Nah itu. Jadi ketika orang Israel menemukan sungguh-sungguh Allah demikian dekat dengan mereka, demikian mencintai mereka, maka mereka berani mengatakan Allah adalah suamiku. Kita adalah istri dari Allah, mempelai Allah. Dan itu diangkat kembali oleh Yesus nanti kan, dalam hubungan gereja dan Kristus. Kristus adalah pengantin dan gereja adalah mempelai dari Kristus. Kita diangkat kembali itu. Oleh Yesus mengangkat banyak gambaran yang ada dalam perjanjian lama, dalam cerita, dalam pewartaannya, dalam teologinya di perjanjian baru itu. Lihatlah di sini dalam Yesaya dikatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Lalu ini, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak lagi disebut yang sunyi, tetapi engkau yang dinamai yang berkenan padaku, dan negerimu yang bersuami. Nah, siapa suaminya? Ya Allah lah kan itu. Sebab Tuhan telah berkenan padamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dia ini siapa? Allah. Dia akan menjadi suami siapa? Mu. Siapa mu? Orang Israel. Jadi Allah sekarang menjadi suami orang Israel, suami istri. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi suatu relasi intim dan personal, bukan lagi relasi profesional seperti dalam gambaran-gambaran sebelumnya. Tukang periuk, gembala, atau apa tadi, pemilik kebun anggur, itu semua masih profesional. Ini adalah personal, intim, dekat. Ini Hosea sudah kita lihat dalam BKSN dalam bulan September lalu. Istrinya adalah si Gomer yang suka berselingkuh, yang suka menyembah dewi-dewi asing. Tetapi Allah tetap datang membujuk dia. Aku akan bawa kamu ke padang gurun dan berbicara pada hatimu. Maksudnya bukan berbicara pada hatinya, hei hatimu, hei dengar aku, bukan. Itu istilah ungkapan dari orang Israel mengatakan, aku mau merayu engkau. Itu sebenarnya, aku mau berkasih-kasihan dengan engkau, aku mau bergombal ria dengan engkau, gitu loh. Iya, itu jadi istilahnya, aku mau bergombal ria dengan kamu di padang gurun. Hai darling, apa kabar? Aduh senangnya hatiku melihat aku. Itulah, itu yang mau dikatakan Allah dengan berbicara pada hatimu. Ya, seperti orang pacaran bergombal-gombal, itulah kira-kira demikian. Ini bahwa Allah bersedia tetap mencintai orang Israel, tetap menjaga dia meskipun orang Israel selalu berpaling menyembah dewi-dewi asing. Dalam gambaran itu Gomer yang suka berselingkuh itu. Ini, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, membuat akor. Nah, ini. Maka pada saat itu engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ya, karena orang Israel suka menyembah dewa-dewi asing, Baal atau dewa lain, ganti semua itu, kembali kepada Israel, kepada Allah Israel, suamimu. Jadi ini gambaran dari Allah sebagai suami. Nah, itu perjanjian lama. Beberapa tema besar tentang gambaran Allah yang pelan-pelan makin berubah. Karena situasi hidup orang Israel yang makin berubah. Keperluan mereka juga tentang Allah sudah semakin berubah. Lalu sekarang puncaknya ialah Allah menjadi sesuatu yang berbeda ketika Yesus hadir. Ketika Yesus hadir, dia membawa suatu dimensi baru yang berbeda sama sekali dengan perjanjian lama.
Dan itu dibawa Yesus yang sudah pernah bersama dengan Allah sebelumnya. Sebagai sabda Allah yang mencipta bersama Allah, ia hadir membawa makna dan gambaran baru dalam hubungan manusia dengan Allah. Mendekati gambaran suami dan istri, sekarang Allah digambarkan sebagai seorang bapa. Jadi ini pengalaman Yesus tentunya yang keluar hidup dalam keluarga Kudus Nazaret, Yosef, Maria, dan Yesus. Jadi gambaran Yesus tentang Bapa dipengaruhi dua hal. Pemahamannya tentang siapa Allah ketika ia bersama dengan Allah sebelum dia berinkarnasi sebagai manusia, dan ketika dia hidup dalam keluarga Kudus Nazaret. Contoh dari Santo Yosef, seorang yang rendah hati, seorang yang tulus, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi tanpa pamrih, menjaga dia, membesarkan dia, mendidik dia. Maka semua gambaran contoh pengalaman Yesus tentang Yosef dan pemahaman pengalaman Yesus sebelumnya, sebelum ia turun menjadi manusia, membuat ia mampu mengatakan Allah sebagai Bapa. Bukan Allah yang melahirkan kita dalam arti secara fisik, tetapi sungguh-sungguh Bapa dalam arti orang yang melindungi dengan sepenuh hati. Dengan kita tahulah seorang orang tua ya, kalau mencintai anaknya kan, apapun mau diberikan kan itu ya. Semua yang jadi bapak tahulah perasaan seorang bapak. Nah, saya belum pernah jadi bapak, tapi kira-kira saya tahu karena saya punya bapak. Jadi itu yang mau digambarkan oleh Yesus dengan ungkapan Bapa. Jadi jangan gambarkan Allah itu memang laki-laki, bukan itu maksud Yesus. Tapi bagaimana seorang bapa sungguh-sungguh menjadi pelindung keluarga, menjaga keluarga, mengusahakan yang terbaik untuk keluarga, meskipun kadang-kadang dia jarang ngomong ya. Karena seorang laki-laki agak kurang pandai ekspresif sih. Perempuan yang lebih pandai mengungkapkan isi hatinya. Laki-laki lebih banyak berbuat daripada ngomongnya. Jadi harus kepekaan kita juga merasakan bagaimana cinta seorang bapak kepada kita itu. Karena jarang dikatakan dalam kata-kata. Kenapa ya? Mungkin karena laki-laki merasa kalau terlalu banyak berkata-kata halus menjadi kurang jantan gitu ya. Ada semacam kebanggaan laki-laki untuk tidak terlalu nampak terlalu feminin gitu. Nah, mungkin itu. Tetapi inilah pengalaman dari Yesus, baik pengalaman sebelum dia menjadi manusia maupun pengalaman sebagai seorang anak dari Santo Yosef, yang menceritakan seorang bapa yang sungguh-sungguh menjadi pelindung, penjaga, pemelihara, dan sungguh-sungguh orang yang bisa diikuti, menjadi contoh teladan untuk seluruh keluarganya. Jadi inilah dasar mengapa Yesus mengatakan Allah sebagai Bapa. Sekali lagi, jangan bayangkan Bapa seperti laki-laki, tapi fungsi, peran, cinta, tekad, usaha seorang Bapa ini yang mau diungkapkan oleh Yesus. Dan kita lihat bagaimana dalam gambaran-gambaran yang dikatakannya di dalam kitab suci itu sangat bermakna. Misalnya Lukas 15 itu, anak yang hilang itu, bapa yang baik itu. Atau dalam Yohanes dulu, kok ada Lukas duluannya? Harusnya Yohanes 5, 36, 37. Lukas tadi hilangkan dulu, ini salah ketik nih, typo ini. Jadi bagian pertama, bagaimana ia dan Bapa menyatu dalam satu kesatuan pikiran. Aku datang bukan melakukan pekerjaanku, tapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ketaatan dia kepada Bapa. Ini pemahaman dari Yesus. Seorang anak sungguh-sungguh bersedia taat kepada orang tuanya. Seorang anak menjaga nama baik orang tuanya. Kemudian Bapa nampak dalam hidup seorang anaknya. Maka Yesus mengatakan, aku mengerjakan pekerjaan Bapakku.
bukan pekerjaanku sendiri. Siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Jadi ini siapa melihat Yesus, dia bisa melihat Bapa. Yang kedua tadi Lukas 15:11-32 itu, yang tidak mempedulikan kesalahan anaknya, yang penting anaknya pulang, yang penting anaknya selamat. Apapun yang telah dikerjakan anaknya, dia tetap anakku. Jadi seorang bapa yang tidak pernah menghitung-hitung kesalahan dari anaknya, dan bukan pertama-tama memarahi anaknya, menunjukkan otoritas bapaknya, tapi sungguh-sungguh menunjukkan cinta seorang bapa. Karena apa yang dibuat oleh anak ini sebenarnya sangat durhaka kan itu. Orang tua belum mati sudah minta pembagian harta warisan. Artinya kamu sudah mati di mata saya, kira-kira begitu. Karena orang tak bisa membagi harta warisan kalau masih hidup. Tradisi orang Yahudi. Ini anaknya minta harta warisan dibagi. Artinya bapak itu sudah mati di mata saya. Aku mau bebas. Tapi si bapak yang dianggap mati itu pun masih menunggu anaknya, masih menciumi anaknya, memestakan anaknya, menerimanya tanpa pernah mengatakan, ini salahmu loh. Kan sudah kubilang. Ketika anaknya datang langsung dia peluk, mari kita buat pesta. Nah ini gambaran seorang bapa yang sungguh-sungguh hanya ingin keselamatan dan kebahagiaan si anak, tanpa melihat gengsi dan martabat dirinya sendiri sebagai seorang bapa yang punya otoritas untuk dihormati. Bukan itu Allah. Tapi Allah bagi Yesus adalah Dia yang pertama-tama mencintai kita. Dia yang pertama-tama mencari kita. Dia yang pertama-tama memestakan dan bergembira atas keselamatan dan pertobatan kita. Dan warisan dari Yesus, satu-satunya doa dari Yesus yang diwariskan kepada kita, dimulai dengan kata Bapa. Bapa. Karena sampai sekarang dalam kitab suci hanya satu Yesus pernah mengajarkan doa ya kepada para muridnya. Inilah dia. Bapa. Bapa kami. Our Father. Jadi satu lagi kesimpulan, di luar dari gambaran yang tadi lebih manusiawi, kalau kita mau buat satu konsep seperti kata penulis surat Yohanes, Allah adalah kasih. Kasih yang mau melayani dan berkorban. Dan itu nampak dalam diri Yesus. Inilah wajah Allah yang paling nyata bagi kita. Karena siapa melihat Yesus, dia melihat Allah. Siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Dan Yesus adalah gambaran dari kasih Allah yang memberikan, memecah-becah dirinya dan mencurahkan darahnya untuk kita. Jadi kalau setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita melihat sendiri, disitulah Allah dan Yesus yang adalah sumber kasih untuk kita. Di situ segala-galanya bisa kita bayangkan tentang siapa Allah bagi kita. Kesimpulannya apa? Kalau kita boleh mengambil kesimpulan, walaupun sebenarnya tidak menyimpulkan banyak, gambaran kita tentang Allah tidak pernah selesai, saudara-saudari. Gambaran kita tentang Allah tidak akan pernah selesai. Karena selalu bisa berkembang sesuai dengan pengalaman kita, kondisi yang kita hadapi, kebutuhan yang kita inginkan, pengalaman-pengalaman kita bersama Allah.
itu akan membuat kita mempunyai gambaran tertentu tentang Allah. Lukisan kita tentu tentang Allah. Karena itulah kita harus selalu bersikap terbuka kepada Roh Kudus supaya kita mampu merasakan Allah yang bagaimana hadir untuk kita masing-masing. Ada orang merasakan Allah sebagai seorang ibu, boleh. Karena dalam kitab suci pun Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu dalam Yesaya 49. Apakah seorang ibu melupakan anak dalam bayi dalam kandungannya? Seandainya seorang ibu melupakan bayi dalam kandungannya, aku tidak akan melupakan engkau, sebab aku telah menulis namamu di bawah telapak tanganku. Allah mempunyai keibuan bahkan lebih dari seorang ibu. Kalau kalian pernah dengar lagu Yesaya, I will never forget you, my people. I have carved you in the palm of my hand. Itu lagu diambil dari Yesaya 49 itu. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my own. Does the mother forget her baby? Or a woman, the child within her womb? Yet even if this forget, yes, even if this forget, I will never forget my own. Itu Allah seorang ibu. Karena itu ada sekarang gerakan feminisme yang mengatakan Allah ibu. Tidak mau memakai kata Allah bapak. Sah, sah. Karena dalam diri Allah ada keibuan dan ada kebapaan. Allah memberikan rupa kepada kita, maka kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi kita harus bersikap terbuka kepada Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk menyadari siapa Allah bagi kita dalam pengalaman hidup kita yang nyata. Ini yang dibuat oleh orang Israel adalah gambaran mereka, contoh mereka yang punya dasar dalam sejarah. Kita juga bisa merasakan kehadiran Allah dalam bentuk yang berbeda dari orang Israel. Jadi terbuka kepada bisikan Roh Kudus sambil tetap menghayati pengalaman rohani kita bersama dengan Allah dalam hidup yang nyata. Lalu yang terakhir, apapun, bagaimanapun kita menggambarkan tentang Allah, Allah tetap jauh lebih besar dan lebih agung daripada gambaran kita. Sebab Allah adalah roh yang tak terbatas. Sekian, terima kasih. Untuk tema kedua waktunya sudah habis ya, saya pikir ya. Untuk kitab suci dalam aneka bahasa. Kita berhenti di sini. Baik, Pastor. Ya. Bapak Ibu, materi Pastor untuk ke bab yang harusnya tadi malam ini kita dapat 2 materi ya. Satu lagi yang terkait dengan bagaimana kitab suci itu bisa dibahasakan dalam berbagai macam-macam bahasa, tapi waktunya itu tidak memungkinkan untuk kita terus, tapi kita masih punya waktu 15 menit ya. Gambaran Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mulai dari tukang periuk, kemudian dari pemilik kebun anggur, dan kemudian suami, di perjanjian baru sebagai bapa. Dan bagaimana dengan kondisi sekarang? Mungkin ada pertanyaan? Silakan Pak Eko 1, kemudian Bapak 1, dan Pak Egi nomor 3. Kita 3 dulu ya, semoga waktunya cukup. Silakan mulai dari Pak Eko. Selamat malam Pastor. Malam. Tadi waktu di awal bahwa Allah digambarkan bukan manusia melainkan roh, tidak berbadan dan tidak bergender. Nah, bagaimana dengan gambaran di Kejadian 3 ayat 8 pada saat Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Nah, bahwa apakah itu adalah gambaran Sang Firman, Sang Yesus itu sendiri, karena Yesus pernah mengatakan bahwa aku ada sebelum dunia ini dijadikan. Itu Pastor. Oke. Terima kasih. Baik, Kejadian bab 3 itu adalah, kalau kita tahu, memang kita ini harus masuk dalam kursus lanjutan ini. Belum masuk dalam kursus dasar, tapi kita bisa katakan sedikit begini. Kitab Kejadian itu mempunyai banyak tradisi yang berbeda-beda. Artinya datang dari
zaman yang berbeda-beda juga, tidak dikarang dalam satu waktu yang sama. Di dalamnya bergabung beberapa tradisi. Supaya kalian jelas, perhatikan saja kalau dibaca dengan teliti ya. Perhatikan, baca dengan teliti. Penciptaan itu punya dua versi. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai Kejadian bab 2 ayat 4a itu satu versi. Allah menciptakan dalam 6 hari. Lalu versi kedua Kejadian 24b sampai dengan Kejadian bab 3 ayat sekian. Itu versi lain. Nah, yang ditanyakan tadi ada versi yang kedua. Bab 3 ayat sekian kan. Nah, ini adalah cara orang Israel pada saat itu menggambarkan Allah sebagai manusia. Jadi ini yang disebut dengan tradisi Yahwista. Yakni Allah digambarkan seperti seorang manusia. Dalam tradisi pertama Allah itu hanya berbicara langsung semua tercipta. Allah tidak bergerak apapun ya. Itu tradisi lain. Tradisi kedua yang Yahwista ini Allah membentuk tangan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tangannya. Kalau dalam tradisi pertama Allah mencipta hanya dengan suara. Semua terjadi. Jadi ini tradisi kedua mau menggambarkan secara Allah secara manusiawi. Itu jadi bukan Yesus yang digambar situ, tapi gambaran Allah secara manusiawi. Bahwa dia bisa berjalan, dia bisa membuat dari debu tanah manusia, mengambil tulang rusuk laki-laki, tutup dengan daging lagi, lalu lahirlah Hawa kan itu. Itu cara tradisi Yahwista melukiskan penciptaan manusia. Dan bagaimana manusia berinteraksi dengan Allah yang seperti manusia. Jadi kalau dibilang Allah berjalan-jalan berarti Allah punya kaki dong. Padahal sebenarnya Allah dalam bayang kita tetap roh yang tidak berwujud. Nah, inilah gambaran lagi ya. Bagaimana orang-orang dulu mau menggambarkan Allah dengan cara macam-macam. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Frans. Selamat malam, Pastor. Malam. Pertanyaan saya cuma mau katakan bahwa hari ini saya terbuka benar tentang penggambaran Allah. Selama ini cuma aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, ternyata Allah bisa digambarkan dengan imajinasi kita sesuai dengan situasi dan ini. Dan pengetahuan saya ini juga tergambarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang menggambarkan bahwa ketika ada tsunami, Allah digambarkan, oh Allah sedang murka. Nah, kemudian kasus terakhir, kasus Sambo, nah digambarkan bahwa Allah mengingatkan Sambo. Nah, berarti setiap orang boleh menggambarkan sesuai dengan imajinasi. Hanya ada satu cerita imajinasi tahun 1968, seorang Soekarji yang mempergunakan nama samaran Ki Panji Kusmin membuat cerita pendek berjudul Langit Semakin Mendung. Itu digambarkan bahwa Allah itu seperti kakek-kakek, berjanggut, rambut putih, baju putih. Hanya sayang Soekarji itu diadili oleh orang-orang non-Israel lah. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan imajinasi itu, Pastor. Ini berkaitan dengan materi yang pertama tentang Injil. Nah, di dalam penjelasan atau di dalam pertanyaan yang muncul dari pertemuan kedua, bab pertama itu tentang lambang penginjil. Oh. Nah, yang mau saya tanyakan gini, Pastor. Sampai beberapa saat lalu saya ngomong-ngomong dengan teman-teman tentang lambang Yohanes. Yohanes dilambangkan sebagai burung, ya, ada paruhnya. Nah, tetapi ketika sampai kepada
Injilnya digambarkan, Injil itu dipegang pakai tangan. Nah, sementara kakinya pakai kaki sapi. Nah, ini bisa dilihat di pintu luar itu, Pastor. Nah, ini yang mau saya tanyakan, apakah memang penggambaran Yohanes itu seperti itu? Tangan manusia, kemudian kepala burung, kakinya kaki sapi. Terima kasih, Pastor. Silakan, Pastor. Kalau untuk penggambaran manusia terhadap Allah, kita mempunyai imajinasi dan kebebasan, itu benar. Itu hak kita, tapi harus hati-hati tetap dalam kerangka iman kekatolikan Kristiani. Kita boleh berimajinasi, tapi jangan menjadi imajinasi yang aneh-aneh kan gitu. Bahwa Allah adalah laki dan perempuan, maka digambarkanlah separuh laki-laki, separuh perempuan Allah gitu kan. Itu sudah agak sedikit bagaimana ya? Seperti makhluk tradisi Yunani yang mempunyai kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, ada istilahnya itu. Allah bukan seperti itu. Hanya dikatakan dalam diri Allah ada keibuan dan ada kebapaan. Nah, jadi boleh tetap berimajinasi, tapi jangan sesuatu yang melanggar iman. Nah, ada batasan iman kita juga. Itu supaya bentengnya. Itu satu. Kedua, tentang gambar-gambar atau simbol-simbol di 4 Injil itu nanti akan datang pada waktunya ketika saya bicara tentang Injil-Injil sinoptik dan 4 Injil. Biarlah nanti menunggu dulu tentang makna simbol tersebut. Saya pikir ya. Nah, Baik, yang ketiga dari Pak Egy, silakan Pak. Terima kasih. Saya Egy dari Paroki Sisilia. Yang terakhir tadi, Yesus yang memperkenalkan bahwa Allah sebagai Bapa. Jadi Bapa yang baik, lalu Bapa yang banyak lagi sifat Bapa itu. Kemudian dilihat dari bahwa Yesus itu kan pribadi kedua kan, di dalam Tritunggal. Berarti apakah itu dia menjelaskan dirinya sendiri juga itu? Karena dia menyatakan Bapak segini, itu tuh mau menunjukkan tentang dirinya. Karena sebagai pribadi kedua. Lalu yang kedua, ini mungkin tentang nah, kalau di waktu Yesus hidup kan kita lihat dia sebagai manusia. Jadi saya mikir-mikir, apakah malaikat di surga itu melihat Tuhan itu dalam 3 pribadi atau bagaimana kira-kira, Pastor? baik. Ya, terima kasih. Yesus ketika dalam Injil Yohanes ya, kita bicara tentang Injil Yohanes karena jelas Yesus bicara dengan aku dan Bapaknya. Tentu kita lihat bahwa ketika Yesus hadir sebagai manusia, ia hadir sebagai pribadi kedua dari Allah. Yang tentu dibedakan dari pribadi pertama, Allah pencipta di situ. Allah Bapa. Maka dikatakan aku mengerjakan pekerjaan Bapakku, tetapi aku dan Bapa bersatu. Satu dalam arti bukan satu badannya, tapi satu kodratnya, kan itu. Kodrat Allahnya yang satu. Tapi bukan pribadinya. Karena dalam Allah Tritunggal kita mengakui satu Allah, 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi masing-masing punya pribadi yang berbeda. Tapi satu kealahan. Itu satu. Lalu di surga, bagaimana bentuk Allah Tritunggal? Jangan tanya saya juga belum tahu. Terus terang saja, bagaimana nanti bentuk Allah Tritunggal di surga? Saya juga mau melihatnya nanti. Jadi saya tidak bisa menjawab sungguh. Jadi kita menunggulah saat seperti kata Rasul Paulus, nanti kita akan melihat dari muka ke muka. Sekarang kita masih melihat dari dalam cermin yang kabur. Nah, tapi nanti kita akan lihat dari muka ke muka. Allah Tritunggal itu bagaimana nanti? Allah yang satu tetapi 3 pribadi. Apakah kepalanya Bapa, badannya? Tapi lihat Allah bukan berbadan juga kan? Ini ada sesuatu yang memang di luar kemampuan kita untuk mampu menangkapnya sekarang. Itu masih dalam tinggal iman kita. Ada dalam kitab suci karena dikatakan oleh Yesus sendiri, dikatakan oleh para rasul sendiri, Bapa, Putra, Roh Kudus, tetapi wujud bagaimana nyatanya masih di luar jangkauan kita sekarang. Mata kita belum sanggup melihat. Saya pikir.
Terima kasih Pastor. Saya pikir 3 penanya dari bapak-bapak, boleh nggak satu lagi untuk ibu-ibu? Ibu silakan. Pastor, yang mau saya tanyakan di Kejadian 1 ayat 26 ini, penciptaan manusia. Ya. Di ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita yang di sini berarti selain Allah itu ada pribadi yang lain. Ya. Nah, di sini kan masih Kejadian belum ada putra. Kalau sudah ada putra berarti ada Roh Kudus, berarti kita ya. Ini masih Kejadian Allah sendiri. Ini penjelasan kita, ini maksudnya gimana, Pastor? Baik. Di situ memang ada orang yang pernah bertanya, apakah itu memang sudah langsung menerangkan Allah Tritunggal di situ? Kata 3 ya. Ada yang mengatakan iya. Kenapa? Alasannya begini katanya. Di ayat pertama sebenarnya sudah ada 3 pribadi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini maksudnya Allah Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, maka roh Allah melayang-layang. Ini katanya Roh Kudus. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Firman Allah pribadi kedua, Yesus, yang akan menjadi Yesus. Ini ada orang membelanya demikian. Dalam ayat pertama sudah nampak 3 pribadi Allah, walaupun agak implisit. Tetapi penjelasan yang lebih banyak dimengerti orang ialah kitab suci kita memakai juga yang disebut dengan gaya bahasa pluralis majestatis. Dalam bahasa Indonesia ya, Pak Frans pasti ingat dulu waktu mengajar tentang pluralis majestatis. Ketika orang dalam posisi yang lebih tinggi berbicara, kadang-kadang dia bukan pakai istilah aku, kami, kita. Jadi seperti misalnya gubernur, presiden, atau katakanlah orang-orang yang tingkat tinggi itu, bahasa yang mereka pakai adalah pluralis majestatis. Mereka membuat kata aku menjadi bentuk jamak, kami. Padahal maksudnya saya gitu. Nah, jadi kami atau kita. Nah, kemungkinan besar teks ini memakai gaya pluralis majestatis, mempluralkan yang tunggal dengan bentuk menunjukkan keagungannya, derajat yang lebih tinggi. Aku di situ diganti dengan kami atau kita. Itu penjelasannya. Pastor, terima kasih atas penjelasan untuk 4 pertanyaan. Bapak Ibu, ada satu hal yang kita tidak bisa lawan, rezim waktu, karena 8:30 sekarang sudah. Dan tapi jangan khawatir, kita punya 2 mekanisme untuk diskusi ya, tanya jawab. Yang pertama itu barusan kita lalui langsung. Yang kedua, silakan Bapak Ibu menggunakan atau memanfaatkan WhatsApp group yang kita punya. Kalau ada pertanyaan, tadi saya lihat ada beberapa yang mengangkat tangan, tolong itu ditulis di WhatsApp group, nanti Bu Lita sebagai PO akan mencatat dan kemudian menyampaikan ke pastor, dan jawabannya itu akan segera dibaca di WhatsApp group, dan kita semua boleh membacanya. Saya pikir itu ya sebagai penutup untuk bagian diskusi kita pada hari ini, dan sebelum doa oleh Pak Eko, doa penutup ya, dan berkat dari pastor, ada titipan dari panitia untuk pengumuman pada malam hari ini terkait dengan jadwal libur ya, jadwal libur nih. Jadi untuk bulan November ini kita masih ada 1 kali pertemuan, itu di tanggal 14 November minggu depan. Selanjutnya di bulan Desember itu hanya 1 kali pertemuan di tanggal 5 Desember. Setelah itu kita libur. Dan kita masuk kembali lagi pada tanggal 9 Januari tahun depan. Ya. Jadi untuk November 1 kali pertemuan, Desember 1 kali pertemuan, dan liburan sampai dengan tanggal 9 Januari 2023. Ya. Jadi sementara itu pengumuman yang bisa disampaikan. Kemudian satu lagi saya baca di grup kita, mungkin Pastor kalau boleh materi yang sudah lalu, kalau ada PowerPoint-nya kita mungkin boleh di-share ya, sehingga teman-teman yang tidak sempat mengikuti boleh ikut membaca
dan kemudian kalau ada pertanyaan mungkin mereka juga bisa menanyakan di situ. Itu pengumuman yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Pastor. Sekali lagi boleh aplaus buat Pastor Paulus Tony. Dan saya memberikan alat kekuasaan ini ke Bro Eko. Tadi sudah dibicarakan dengan koordinator, nanti PowerPoint yang pertemuan kedua dan ketiga, yakni tentang kanonisasi dan inspirasi akan bisa dibagikan. Saya bahas kemarin kan kanonisasi dan inspirasi itu nanti bisa dibagikan. Ya. Baik. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Kita hening sebentar. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh tak terhingga di dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur, kami bersyukur dan selalu bersyukur atas berkat-Mu yang sungguh berlimpah di dalam kehidupan kami, terutama pada malam hari ini Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami dari berbagai paroki untuk boleh bersama-sama belajar di sini. Tuhan, kiranya Engkau boleh selalu menjadikan kami sebuah gelas yang kosong, sebuah gelas yang siap diisi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu melalui pastor kami, Paulus Tony. Bapa, kiranya Engkau boleh menjadikan kami pribadi-pribadi yang terus ingin belajar. Kiranya Engkau boleh curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan Roh Kudus yang berkobar-kobar, yang ingin selalu belajar dan belajar. Ya Bapa, kiranya Engkau juga boleh memperlengkapi kami dengan baju jirah keadilan, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersikap adil dimanapun kami berada. Kau boleh memperlengkapi kami dengan kasut kerelaan, agar kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang rendah hati. Engkau boleh memberikan kepada kami ikat pinggang kebenaran, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berani mengatakan kebenaran, karena itu sesuatu kebenaran, dan mengatakan yang salah, bahwa itu adalah salah. Dan Kau boleh memberikan kami perisai iman, agar kami boleh, iman kami boleh bertumbuh terus-menerus untuk selalu percaya kepadamu. Dan juga Engkau boleh memberikan kepada kami ketopong keselamatan, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang Kau selamatkan. Bapa, terutama pada saat ini COVID semakin tinggi, kiranya Kau boleh melindungi kami, Kau boleh tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, agar kami boleh dijauhkan dari segala mara bahaya dan dari yang jahat. Dan Engkau boleh memberikan kepada kami pedang roh, yaitu firman-Mu sendiri, yang dimana pada saat firman-Mu ditaburkan, tidak akan kembali dengan sia-sia, dan dia akan menjadi pedang bermata dua yang akan kembali kepada kami untuk mengoreksi diri kami sendiri. Bapa, kiranya Engkau boleh menjadikan kami umat-Mu yang selalu berjalan di jalan-Mu. Engkau boleh menjadikan kami seperti Yosua yang selalu berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, yang selalu mendengarkan perintah-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan juga tidak menyimpang ke kanan. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat untuk hadir. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka juga Tuhan, agar mereka boleh mempunyai kerinduan untuk boleh berkumpul bersama kembali di tempat ini. Bapak, sekarang kami akan pulang, kiranya Engkau boleh menyertai kami dalam perjalanan pulang, agar kami dapat sampai ke tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Kita mohon berkat dari pastor. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, perjalanan pulang saudari-saudari, saudara-saudari, seluruh keluarga saudara-saudari, dan istirahat kita malam ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Nah, sekarang saya ingat istilah yang saya tadi
berpikir itu. Makhluk digambarkan laki-laki dan perempuan, namanya androgini. Dalam bahasa Yunani, andar itu laki-laki, gen itu jenis, androgini itu. Bapak Ibu, mohon perhatiannya yang belum absen dipersilakan untuk mengisi absensi melalui scan QR code di belakang. Terima kasih.